Dalam sejarah penyebaran kekristenan di Tanah Batak, terdapat banyak kisah perjalanan perjuangan dan pergulatan sosial yang jarang ditampilkan secara utuh. Salah satunya adalah kisah perpindahan besar-besaran komunitas Kristen ke wilayah permukiman baru. Sebuah proses yang tidak hanya mencerminkan migrasi fisik, tetapi juga migrasi spiritual. Kisah ini kita ketahui melalui catatan seorang misioner Jerman dari Rheinland Missionsgesellschaft atau RMG yang menuliskan laporan tahunan kepada lembaga misi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Melalui surat-surat inilah gambaran lengkap tentang dinamika sosial, konflik, kesulitan, dan kebangkitan spiritual komunitas Kristen terdokumentasi. Dalam catatan tersebut, perpindahan besar komunitas Kristen digambarkan memiliki dimensi religius sangat kuat. Migrasi bukan hanya sekedar meninggalkan tanah lama, tetapi juga simbol keteguhan iman. Namun, sesampainya mereka di wilayah baru, mereka justru menghadapi diskriminasi dari kelompok mayoritas Muslim. Sebagai tekanan muncul melalui dari perebutan tanah, pengucilan sosial, dan penolakan terhadap partisipasi budaya, sehingga pengusiran dari pemakaman. Situasi ini memperlihatkan adanya konflik sosial dan religius yang cukup signifikan. Walaupun berbeda dalam tekanan, komunitas Kristen tidak melemah. Justru sebaliknya, mereka berkembang menjadi kekuatan sosial yang harus diperhitungkan. Pemerintah kolonial mulai mengangkat pemimpin Kristen dan perwakilan mereka mulai berperan dalam lembaga-lembaga politik lokal. Agama pun berubah menjadi identitas sosial dan politik, bukan lagi sekadar keyakinan pribadi. Dalam laporan ini, sang misioner yang juga menuliskan kisah seorang lelaki tua yang hidup miskin dan sakit, namun tetap menunjukkan kesalehan melalui persembahan kecil yang ia berikan. Ketika menerima sebuah gambar Kristus, ia menerimanya dengan sepenuh syukur. Kisah sederhana ini digunakan untuk menggambarkan kedalaman iman dan solidaritas di tengah kemiskinan ekstrem. Tekanan dari luar ternyata bukan satu-satunya masalah. Komunitas Kristen juga menghadapi tantangan internal. Para imigran berasal dari berbagai suku, Toba, Angkola, dan Dilinden, dan perbedaan latar belakang memicu konflik sosial. Belum adanya pemimpin desa, tetapi serta perselisihan pembagian tanah diperburuk oleh kehadiran individu bermasalah dari daerah asal. Pemberontakan di Tanjung Muaden menjadi bukti betapa rapuhnya stabilitas sosial di permukiman baru ini. Catatan juga menggambarkan ketegangan dengan pemimpin Muslim setempat. Awalnya tanah diberikan pada komunitas Kristen dengan syarat bahwa mereka masuk Islam, namun ketika sebagian kembali kepada ajaran Kristen, muncul kekecewaan dan konflik baru. Praktik Muslim Islam ke tanah menjadi isu sensitif, bahkan menjadi penghancuran salib di makam seorang misioner, memperlihatkan ekstrimnya persaingan identitas dan simbol keagamaan pada masa itu. Setelah melewati berbagai kritis, komunitas Kristen mulai bangkit. Mereka meminta bantuan gereja menghidupkan kembali liturgi seperti di kampung halaman dan membangun disiplin gerejawi. Identitas religius mereka kembali diteguhkan meski mereka hidup di lingkungan yang kritis terhadap keberadaan mereka.